Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi fadalana biyawmil jum'ah wal amalu salih ahabbu ila Allah azza wa jalla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq ولا تكونوا كالذين من قبلكم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن وارتقوا فإن أول منزلتك يوم القيامة في آخر الآيات تقرأها. رواه الترمذي. Marilah sama-sama kita memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah Jumat pada hari yang berbahagia ini. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ahli sahabat yang telah berjuang untuk menegakkan agama Islam sampai kepada kita saat sekarang ini. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, kami berwasiat kepada diri dan jamaah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Di dalam kehidupan kita sudah berapa lama banyak kita melaksanakan salat pada Jumat. Seandainya kita mulai Jumat dari umur 15 tahun, ketika berumur kita 30 tahun sudah melaksanakan, yaitu 650 kali. Berumur 60 tahun sudah ribuan kali kita melaksanakan salat Jumat. Namun timbul pertanyaan dalam diri kita, apakah Jumat yang telah kita laksanakan itu sudah mendapatkan sebuah, yaitu perubahan, sebuah tujuan dari Jumat yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di mana terkadang ketika kita mendengar berita bahwa Aceh adalah provinsi termiskin se-Sumatera, itu banyak, yaitu di pasar papan-papan di kantor gubernur Aceh, rahimahullah, dengan kemiskinan itu, di mana mereka risau, mereka takut, mereka hampir, yaitu mengkritik di sana sini kaum muslimin rahimahullah dari seluruh ormas dan sebagainya. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah jauh-jauhan menyampaikan kepada kita, lan akhsha alaikumul faqr, saya tidak takut dengan kemiskinan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walakin akhsha, tetapi saya takut akan bergelimang dengan harta, bergelimang dengan jabatan, bergelimang dengan, yaitu kepentingan-kepentingan, sehingga kamu menjadi terfitnah, lupa kepada zikrillah, lupa kepada sholat, lupa kepada membayar zakat, lupa kepada menyantuni anak yatim, lupa kepada fakir miskin. Kaum muslimin dan jamaah rahimahullah, sejauh mana yaitu Jumat yang sudah kita lakukan itu sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan kamu untuk yaitu salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kamu kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikrillah di antara maknanya adalah as-shalah. Wa aqimus sholata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana salat Jumat yang telah kita laksanakan. Terkadang di hari Jumat di mana kita hadir, khatib sudah naik ke mimbar, buku sudah ditutup, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena fadilah Jumat yang hadir pada waktu yang pertama dia datang. Belum ada orang yang masuk, dia menginjakkan kaki pertama di masjid, faka'annama qarrabal badan. Dia sudah berkorban seekor unta. Kemudian di waktu kedua dia sudah berkorban yaitu seekor lembu. Waktu ketiga seekor kambing. Kemudian apabila masuklah imam naik khutbah, maka ditutuplah buku muslimin rahimahullah. Itulah terulang terkadang. Begitu khatib naik khutbah ngantuk di depan yaitu masjid, sehingga tidak tahu apa yang disampaikan oleh khatib. Maka kata-kata fas'au ila dzikrillah, bersegera kepada salat Jumat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin rahimahullah. Maka kalau di negeri Arab itu jam 12 tutup semua ruko, semua rumah, semua fasilitas tutup semuanya. Bahkan mereka tidak pernah menutup barang yang ditinggalkan. Tidak ada yang mencuri. Muslimin rahimahullah. Dan itulah yaitu mereka bersegera. Terkadang kita yaitu begitu mau dekat azan pertama masih belum mandi, masih belum bersiap-siap. Maka itulah muslimin rahimahullah, zikrillah bersegera ini sebuah yaitu fenomena Islam dari Allah Subhanahu wa taala mewajibkan Jumat kepada kita. Kemudian juga berzikir secara umum, yaitu di mana di dalam kehidupan kita Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas kepada kita, mobil yang diberikan kepada kita, kereta yang diberikan kepada kita. Adakah kita bawa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Harta adakah kita bawa untuk kita infakkan berzikir yaitu untuk dengan Allah Subhanahu wa taala? Di mana suatu saat nanti harta yang kita tinggalkan, mobil mewah kita tinggalkan, jabatan kita tinggalkan, bahkan kekayaan kita tinggalkan semua. Yang kekal bersama kita adalah yaitu zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bersama mobil kita sholat subuh berjamaah, bersama mobil hujan kita menanam bantuan kepada anak yatim. Begitu panen sawit, ini zakat saya, ini infak saya, ini wakaf saya. Sehingga nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala dipanggillah mereka-mereka yang rajin berinfak, yang rajin salat jamaah dengan mobil mewahnya itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimahullah. Kemudian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala juga adalah tilawatul Quran, yaitu bacaan Al-Qur'anul Karim. Di mana pada hari Jumat ini kita dianjurkan membaca surah Kahfi malamnya dan juga siangnya. Pernahkah kita amalkan muslimin rahimahullah? Pernahkah kita menghafal 10 ayat dari surah Al-Kahfi? Barang siapa membaca 10 ayat dari surah Al-Kahfi, maka selamat dia dari Dajjal. Kaum muslimin sedang jamaah rahimahullah. Kenapa? Karena pada hari kiamat nanti ketika sebelum kita masuk surga, Allah bukan perintahkan masuk orang ke surga, bukan, tetapi Iqra
wartaqi fa inna awwal manzilatuka fil jannah akhiru ayatin taqra'uha. Rawahu Tabrani. Tirmidzi. Bacalah dan naiklah, sesungguhnya kamu menempati tempat tertinggi di surga di akhir ayat yang kamu baca dalam kehidupanmu. Kaum muslimin sudah jamaah rahmatullah, sebanyak-banyak ayat Al-Quran bisa baca, semakin banyak jugalah yaitu kita mendapatkan tempat yang tinggi, derajat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita menghafalnya. Terkadang kita sudah bertahun-tahun salat dan salat, tetapi belum kita mengerti wajah, belum kita mengerti yaitu apa bacaan-bacaan kita, at-tahiyatul mubarakatus shalawatul thayyibatu lillah. Hanya lewat di mulut saja. Terkadang hati kita begitu Allahu Akbar, teringat kepada kunci Honda yang hilang, teringat kepada kantor, teringat kepada anak, terbayang lain sebagainya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan alam ya'lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk mengkhusyukkan hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimahumullah, peringatan Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita bisa khusyuk dalam salat, khusyuk dalam berzikir, khusyuk dalam yaitu kehidupan kita ini, di mana setiap saat ketika kita naik kendaraan kita membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ada jalan yang lurus kita membaca alhamdulillah. Kemudian jalan menurun subhanallah, jalan mendaki Allah Akbar. Senantiasa lidah kita ini yaitu basah dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala takunu kalladzina min qabl, janganlah kamu seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa qala alaihimul amad, mereka panjang angan-angan. Nanti kalau saya sudah umur 40 tahun, disitulah saya mulai sholat rajin, mulai Jumat cepat. Begitu umur 50 tahun sudah mulai punya mobil, punya ruko, punya kemewahan, punya segala-galanya. Datang jam 12 siang masih yaitu belum bergerak dia dari tempatnya, dari rumahnya, dari kantornya, padahal pemerintah sudah meliburkan jam 12 bahkan sebelumnya. Kaum muslimin rahimahullah, jadi itulah pertanyaan kepada kita, am hasibtum an tadkhulul jannah, kata Allah, apakah kamu mengira kamu itu masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum, tetapi kamu belum melaksanakan ibadah, belum melaksanakan pengorbanan sebagaimana pengorbanannya sebelum kamu dari nabi dan para sahabat. Kaum muslimin sedang jamaah rahimahullah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ini berlomba-lomba untuk mengalahkan Abu Bakar Siddiq. Sehingga pada suatu hari ketika Rasulullah SAW bersiap hijrah ke Madinah, apa yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Dia membawa sekarung harta sebanyak yaitu 5.000 dinar. Kalau sekarang itu 50 miliar atau 5 miliar. Ketika itu apa yang dia katakan? Ya Rasulullah, ini yang korbankan. Lalu dalam hatinya ini sudah kalah Abu Bakar ini. Jadi begitulah perlombaan mereka untuk agama Allah, untuk bagaimana kita bisa mengorbankan harta kita kepada rumah-rumah Al-Quran. Alhamdulillah di Sulawesi hampir di setiap pesantren sudah ada program tahfidzul Quran. Dan nanti di hari kiamat dalam Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang hafal Quran 30 juz, dia akan memberi syafaat kepada keluarganya yang sudah wajib masuk neraka. Kaum muslimin rahimahullah, jadi begitu besar
yaitu penebusan kita. Terkadang hari ini demi sekolah anak kita yang tinggi sudah buta, masuk PNS sogok, dapat jabatan sogok, akhirnya korupsi dan korupsi yang terjadi. Muslimin rahimahullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena polanya sudah salah. Maka dalam hal ini tanamkanlah keagamaan, tanamkanlah Al-Quranul Karim kepada anak-anak kita nanti, sehingga mereka menjadi generasi Quran. Ketika Umar bin Khattab sudah merasa Abu Bakar tidak bisa menandinginya, lalu Abu Bakar datang, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Lalu bertanya kepada Umar, ya Umar, apa yang kamu tinggalkan kepada keluarga? Saya tinggalkan separuhnya ya Rasulullah. Lalu Abu Bakar datang, dia membawa yaitu 10.000 dinar, hampir 20 miliar dolar kita. Kemudian dia serahkan kepada Rasulullah SAW. Ditanya, apa yang kamu tinggalkan di rumahmu wahai Abu Bakar Siddiq? Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Apa kata Umar? Kalah saya, kalah saya, kalah saya. Jadi begitulah perlombaan mereka. Maka rumah yang mewah, yang bagus yang kita bangun, anak kita tak mau dia tinggal di rumah itu. Dia akan bangun rumah minimalis yang lebih bagus, yang lebih modern seperti rumah kita. Maka muslim rahimahnya, setelah kita tua, tinggal kita berdua di rumah itu. Maka jangan kita berpikir untuk dunia dan dunia. Kita pikirkanlah untuk bekal kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu anak saleh yang selalu mendoakan kita, sedekah jariah, wakaf dari harta yang kita miliki, wakafkan rumah kita itu, bangunkan rumah Al-Quran, santuni orang-orang yang menghafal Al-Quran. Setiap ayat yang dibacakannya mengalir 30 kebaikan kepada kita, 10 kebaikan kepada kita sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan jamaah rahimahullah. Maka dengan upaya yang singkat ini, marilah kita introspeksi diri kita sejauh mana pengaruh Jumat yang ribuan kali kita laksanakan ini terhadap zikrullah dan juga bersegera kepada salat Jumat. Terkadang yaitu sudah kami di atas mimbar barulah kita bersegera ke masjid. Tidaklah pahala kelebihan hari Jumat yang diadakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم رب هب لنا من الصالحين، رب هب لنا من الصالحين، رب هب لنا من الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.